Assalamualaikum Pak Robi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Pak Ramdan. Apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik Pak. Nampaknya Pak Robi lagi ceria nih, ya. Mohon maaf nih Pak Robi, sebelumnya bila saya mengganggu. Enggak juga, Pak Ramdan. Enggak mengganggu. Kebetulan eh, sekarang ini saya lagi santai ya, lagi santai, agak sedikit santai ya. Kebetulan nggak ada administrasi yang harus saya kerjakan hari ini. Saya lagi jam kos alias jam pelajaran kosong nih Pak. Ada apa Alhamdulillah, ini? Kayaknya Bapak serius banget nih. Alhamdulillah kalau memang Bapak lagi ada di posisi jam kosong nih Pak. Iya nih Pak, saya sengaja menemui Bapak. Tentunya ada hal yang ingin saya diskusikan nih sama Bapak. Oh iya ya, oke oke. Bagaimana kita langsung saja diskusi dan tanya jawab apa? Gimana Pak Ramdan? Iya Pak, siap. Bisa dilanjutkan langsung Pak, siap. Oke ya. Jadi oke ya, sebelum kita mulai, eh, saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi pertemuan dengan saya ini? Ada hal khusus yang ingin Pak Ramdan didiskusikan atau fokuskan mungkin atau bagaimana ini Pak? Baik Pak, sejujurnya saya agak sedikit merasa tegang juga nih Pak. Ya beberapa tantangan di mana dalam pekerjaan yang saya hadapi membuat saya mencari solusi untuk lebih aktif lagi, seperti itu. Oh iya tentu. Saya senang sekali dengan keterbukaan, kejujuran Pak Ramdan ini. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Pak. Jadi selain solusi buat Bapak, buat Pak Ramdan juga tentunya solusi juga buat saya. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi pada kesempatan ini? Nah, Banyak sih, Pak, kalau berbicara mengenai tentang hal-hal lain yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Tapi mungkin nanti sajalah, Pak, di sesi, berikutnya saja, seperti itu, Pak. oh iya ya, siap. Jadi nanti kalau sudah kita diskusikan masalah ini, kita bisa ngobrol lagi ya. Kita langsung saja ke sesi diskusi tanya jawab, ya Pak ya. Baik baik, Pak, siap siap, Pak Robi, siap. Nah ini mengenai tujuannya, maaf ya, saya bertanya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi bincang-bincang dengan saya ini, Pak Ramdan? Ini sih, Pak, yang, saya ingin, tingkatkan ya secara kompetensi presentasi nih, Pak, khususnya presentasi saya di depan umum. Baik, Pak. Jadi sebenarnya apa definisi atau tujuan akhir yang sebenarnya yang Bapak inginkan gitu, Pak? Jadi gini Pak, saya ingin presentasi dengan percaya diri, tentunya juga membuat audiens tersebut ataupun audiens itu terkesan dengan apa yang saya presentasikan, seperti itu Pak. Nah, nah, bagus ya. Nah, jadi sekarang saya bertanya lagi, apa sih ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari apa sesi percakapan, sesi komunikasi dan diskusi dengan saya ini, Pak? Jadi yang saya inginkan, presentasi satu dengan lancar tentunya ya Pak, Mhm. tanpa ada rasa, gugup, terus juga, serta mendapatkan,
feedback, positif dari audiens, seperti itu, Pak. Oh, iya ya, betul ya. Ya, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Jadi sekali lagi saya maaf ya. Jadi sekarang sebenarnya apa yang membuat Bapak merasa kesulitan terutama pada saat Bapak melakukan eh, presentasi di depan umum. Nah, itu. Jadi gini, Pak, saya masih merasa gugup, tentunya juga, kadang-kadang dengan kegugupan tersebut, bisa lupa juga terhadap materi ataupun kata-kata pada saat saya presentasi, seperti itu, Pak. Ya, ya. Bisa diceritakan lebih lanjut, bagaimana perasaan saat itu, yang tiba-tiba muncul gitu, perasaannya gimana? Jadi gini, Pak, rasa takut tidak bisa memberikan, kesan positif tentunya kepada para audiens. Ini tentunya yang membuat, saya, menjadi gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan, sesuatu yang sempurna. Jadi intinya, Pak, ketika saya melakukan presentasi, hal-hal yang memang dapat mengganggu, berjalannya presentasi saya, itu ada hal yang memang terselip dalam hati saya, ditakutkan di mana audiens itu tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan, seperti itu, Pak. Ya, ya, benar, betul sekali. Saya juga memahami, bahkan saya juga ya pada awalnya sering merasakan hal tersebut. Bisa diceritakan lagi mungkin pada saat itu bagaimana Pak Ramdan ini bisa menghadapi situasi tersebut untuk menenangkan diri pada situasi tersebut. Nah, jadi yang saya harapkan tentunya, contoh misalnya ketika coach, membimbing saya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, terus juga membuka ruang ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang memang lebih mendalam mengenai tentang tantangan yang saya hadapi. Saya merasa, didengar dan didukung, seperti itu. Ya, ya baiklah. Jadi kita akan bersama-sama mencari solusi eh, bagaimana cara untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Hal-hal lain yang ingin Bapak tambahkan mengenai situasi pada diri Bapak pada saat melakukan presentasi? Nah, tentunya yang saya inginkan, di mana saya merasa lebih pede ataupun percaya diri lagi, ataupun lebih percaya diri dan terampil, pada saat presentasi. Selanjutnya, yang saya yakin ataupun artinya adalah saya yakin, dengan bimbingan, dengan Bapak, saya, bisa mencapainya, dalam harapan artinya adalah bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, yang memang menjadikan sebuah penyakit yang memang belum keluar dari solusi gitu, Pak. Terlebih penyakit-penyakit yaitu keraguan, ya bimbang, terlebih gugup nih, Pak. Mudah-mudahan tentunya, dengan Ya, bimbingan ini saya bisa mencapainya seperti itu, Pak. baik, baik, baik. Sekarang kita akan mencoba membuat atau merancang rencana aksi ya, rencana aksi yang akan kita laksanakan. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang menurut Bapak baik, yang Bapak inginkan? Mungkin ini sebagai gambaran ya dari Bapak. Misalkan gimana Pak? Oke, tentunya nih ya Pak, yang paling utama di mana saya akan mempersiapkan materi presentasi
dengan baik. Terus juga selalu berlatih ataupun berlatih presentasi di depan cermin, ya, di depan cermin. Terus juga mencari feedback dari teman-teman ataupun juga mentor seperti itu, Pak, rencana yang akan saya persiapkan. Iya, betul sekali, bagus ya. Kemudian adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak tersebut? Karena dalam sebuah tindakan rencana itu tentunya ada prioritas yang mungkin menurut Bapak lebih penting gitu, Pak. Oke, kalau berbicara mengenai tentang prioritas, di mana prioritas saya nih, Pak, adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup seperti itu, Pak. Iya, baik Pak, bagus sekali ya skala prioritas yang Bapak sampaikan. Kemudian ini kita harus menggali lebih dalam ya, menggali lebih dalam tentang strategi. Strategi. Jadi apa strategi yang akan Pak Ramdan gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak tersebut? Untuk strategi nih Pak, untuk di mana strategi yang akan saya lakukan, yaitu tentunya mencari referensi materi presentasi yang baik, terus juga mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerak tubuh ataupun gestur. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif, di mana untuk terus memperbaiki diri seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali ya Pak. Nah, menurut saya itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak. Yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur, kemudian rencana aksi yang bisa terfokuskan pada detail itu akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, kita lanjutkan aja Pak ya. Kita lanjutkan ini mengenai tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Sekarang mari kita masuk ke tahap sesi yang akan kita pertanggungjawabkan ya. Mengenai komitmen Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak rencanakan tadi Pak, yang sudah Bapak buat gitu? Baik Pak, saya berkomitmen di mana untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, tentunya perlu berlatih presentasi di depan cermin. Tetap saya akan melakukan presentasi dan latihan di depan cermin, itu komitmen saya. Dan juga mencari feedback dari teman-teman ataupun juga mentor yang dimana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang presentasi. Seperti itu Pak, yang Baik, mungkin komitmen saya yang akan saya lakukan. iya, cukup dipahami Pak. Memang menurut saya juga berkomitmen seperti tadi komitmen tentang apa rencana aksi, terutama Bapak akan tetap berlatih itu sudah sangat baik sekali Pak. Nah, kemudian juga saya akan tanyakan juga ke depannya siapa dan apa sih yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang sudah kita buat tadi, Pak. Oke, siapa-siapa saja yang terlebih tentunya ya Pak, yang akan nanti membantu ya, membantu saya dan kiranya bisa membantu saya, di mana saya akan meminta bantuan teman-teman
sejawat, terlebih juga Bapak minta bantuan Bapak sebetulnya ya. Iya, iya. Dan juga sekaligus Bapak sebagai mentor saya Pak yang cukup luar biasa ketika Bapak menyampaikan presentasi, sehingga harapannya saya bisa menerima ataupun bisa ada mengarahkan saya untuk mencapai solusi. Nah untuk itu terlebih yang lainnya di mana saya akan meminta bantuan dari teman-teman saya dan juga mentor saya untuk memberikan feedback dan juga membantu saya dalam berlatih presentasi. Nah, saya percaya, saya percaya dukungan mereka nih Pak akan menjadi pendorong, di mana menjadi pendorong motivasi dan juga pemantik terhadap perbaikan-perbaikan khususnya dalam saya melakukan presentasi seperti itu Pak. Iya, baiklah Pak. Nah, ini dari saya mungkin eh, penguatan terakhir ataupun pertanyaan terakhir dari saya. Ini yang lebih mendalam lagi ya. Jadi bagaimana ini untuk menguatkan saja, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Nah, terutama dari beberapa bahasan yang sudah kita diskusikan, itu mungkin Bapak akan melaksanakan tindak lanjut. Ya, jadi dari kegiatan percakapan kita ini, coba Pak, ini apa? Oke, adapun tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, di mana saya akan terus berlatih, presentasi, dan juga mencari feedback ataupun pandangan-pandangan timbal balik dari beberapa teman-teman terhadap presentasi yang saya telah lakukan, terlebih juga selain dari teman-teman, juga dari mentor, untuk terus meningkatkan, di mana meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi saya. Selanjutnya diharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara saja, Pak, tetapi bisa juga menjadi sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam komunikasi yang efektif, tentunya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Baik, Pak Ramdan, memang saya rasa dari apa yang sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak uraikan tadi, saya rasa itu sudah cukup bisa menyelesaikan masalah Bapak ya, masalah mengenai presentasi di hadapan umum. Dan saya rasa dengan eh, percakapan ini Bapak sudah menemukan solusi ya, solusi. Kemudian bagi saya juga tentunya banyak sekali informasi ataupun hal-hal baru yang bisa diterima, apa yang Bapak paparkan sangat istimewa sekali Bapak. Mudah-mudahan ke depan presentasi Bapak bisa lebih baik, bisa lebih hebat gitu Pak. Saya ucapkan mohon maaf apabila memang apa yang saya sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan justru saya yang balik bertanya ya ke Bapak. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya bagi kita semua, Pak. Oke, amin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak. Sangat membantu sekali dari apa yang kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pengembangan kompetensi saya dalam melakukan presentasi, Pak. Khususnya penyakit gugup itu bisa hilang ya. Ya mudah-mudahan ke depannya saya bisa melakukan presentasi yang memang presentasi saya bisa diterima dengan baik oleh audiens, terus juga komunikasi saya dalam presentasi juga efektif, sehingga tentunya dapat meningkatkan percaya diri dalam diri saya dalam melakukan presentasi. Sekali lagi terima kasih Pak Robi, mohon maaf mengganggu waktunya dalam hal ini. Tentunya Bapak sudah sekalipun dalam kegiatan sedang jam kosong, saya yakin waktu istirahatnya saya ganggu nih Pak. Terima kasih Pak Robi, terima kasih. Sama, Pak.